Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 16 Maret tahun 2023 ini, saya akan mengomentari Presiden Joko Widodo ambil alih kasus 300 triliun dan menunjuk Ahok menyelesaikan kasus korupsinya. Kasus 300 triliun yang terjadi di Departemen Keuangan RI, di mana kasus tersebut kemungkinan penyelesaiannya akan bertele-tele, sehingga Presiden Joko Widodo menarik kasus tersebut untuk ditangani dan kemudian diserahkan kepada Joko Widodo untuk menyelesaikannya. Pengambilan alih itu untuk mempercepat penyelesaian kasus korupsi tersebut. Diberikan Joko Widodo kepada Ahok karena penyelesaiannya akan cepat, karena kinerja Ahok ini baik sekali dan tidak takut menghadapi tantangan yang berada di tengah-tengah masyarakat maupun ancaman dan lain sebagainya. Dia berani menghadapinya. Bila ditangani orang lain tidak akan selesai, tetapi kalau ditangani Ahok akan cepat selesai. Sebaliknya tidak akan bertele-tele, berjalan lancar. Apalagi ditangani oleh Departemen Keuangan sendiri, dia paling bisa memeriksa begitu saja, tetapi tidak masuk dalam kasus daripada delik pidana, hanya administrasi negara. Sehingga Presiden Joko Widodo mengambil alih tugas tersebut agar semua pelakunya ditindak secara korupsi di tengah-tengah masyarakat. Para koruptor ketakutan karena Ahok menangani perkara tersebut, karena Ahok ini sudah terkenal berani dan tidak segan-segan menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, di mana dia berani menghadapi semua tantangan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Padahal masyarakat banyak yang menentangnya, sampai ada yang berdemo ingin menjatuhkannya, tetapi dihadapinya semua sampai ke pengadilan. Dan sampai sekarang karena kinerjanya bagus, tetap dipakai Presiden Joko Widodo sebagai tugas departemen. Sekarang dia diangkat menjadi petugas di KPK karena kinerjanya bagus, dan sekarang ini korupsi merajalela di Indonesia. Maka paling tepat dia diangkat menjadi ketua KPK adalah Ahok, sehingga Ahok nanti bisa menyelesaikan kasus itu dengan baik. Jadi harapan saya Ahok segera menyelesaikan semua kasus korupsi tersebut. Apalagi kita mengetahui negara Indonesia di mana kasus korupsinya sangat merajalela di mana-mana, dan nanti Ahok bisa menerapkan pembuktian terbalik atas kekayaan yang dimiliki para petinggi Kementerian Keuangan tersebut, yang di mana anggaran uangnya tidak sesuai dengan gajinya. Gajinya hanya 2 juta, tetapi bisa bergaya hidup mewah. Itulah, padahal itu uang rakyat. Padahal uang rakyat itu untuk kepentingan rakyat, untuk membangun semua di bidang pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah harapan saya agar Ahok itu segera menyelesaikan semua perkara korupsi tersebut, karena masih banyak perkara korupsi lainnya yang menyusul untuk diselesaikan perkaranya tersebut sampai ke pengadilan. Jadi harapan satu-satunya seperti Presiden Joko Widodo, harapan satu-satunya dia diberikannya kepada Ahok untuk memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia ini, karena korupsi sudah merajalela dan banyak terjadi di semua instansi pemerintah. Tetapi akhir-akhir ini kasus korupsi yang menonjol di Kementerian Keuangan sampai 300 triliun rupiah, dan juga pelakunya sudah ada yang ditemukan sekitar 64 orang pemilik uang 300 triliun rupiah tersebut. Nah, itu harus segera ditindak sesuai hukum yang berlaku agar mereka nanti hati-hati tidak mengambil uang negara lagi. Sehingga selama ini gara-gara mereka uang 300 triliun tersebut banyak yang mengetahui bahwa itu diambil dari pajak dan bea cukai. Jadi mereka semua itu sama saja mereka merusak nama Kementerian Keuangan tersebut. Sampai ada yang menuding, warga masyarakat menyatakan
kita tidak usah bayar pajak lagi, karena untuk kepentingan para aparat Kementerian Keuangan sendiri katanya. Nah, ini ya. Jadi harapan saya sekali lagi Ahok segera menyelesaikan semua kasus korupsi tersebut yang disarankan Presiden agar dapat terselesaikan dengan benar tepat waktunya. Sekian dan terima kasih.